Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes lagi untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Di sini saya dapatkan lagi untuk seri Lord Splunk ya dari Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC Edition WinForce dengan memori 4GB GDDR5 ya. Jadi boxnya seperti ini. Ini untuk seri Lord Splunk Gigabyte GTX 750 Ti dengan VRAM 4GB ya. Untuk boxnya juga masih sangat kunyus-kunyus. Untuk serinya seperti ini, GV N75TWF20C4GI seperti itu ya. Ini untuk revisi 1.0 untuk serial number dan serinya sama dengan unitnya ya, sudah dipastikan ya guys ya. Ini dia menggunakan teknologi WinForce seperti ini untuk kipas dan proses pendinginan dengan heatsink. Unique Blade Fan Design ya, kipasnya juga transparan ya. Ada OC Guru. Ini mungkin software-software yang bisa digunakan dari kartu grafis ini. Oke, kita akan buka terlebih dahulu untuk unitnya ini. Di sini pertama kali kita akan menjumpai sebuah kartu garansi dari Gigabyte, yaitu dari Nusantara Jaya Teknologi ya. Ini untuk serial number cocok, tapi sudah pasti garansinya udah berakhir guys. Kemudian kita keluarkan dulu dari styrofoam. Di sini ada kelengkapan berupa anti static back dari unit Gigabyte ya. Oke, kita akan lihat lebih detail untuk unitnya. Di sini kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi kartu grafis ini dual fan ya. Dual fan, kipasnya kipas WinForce ya. Kemudian unitnya sangat bersih banget, mulus kinclong, heatsink berwarna chrome ya. Chrome keputih-putihan. Kemudian untuk di sini PCI Express 3.0 ya, 3.0 generasi 3.0 dari Gigabyte. Untuk bodi berwarna hitam ada logo WinForce di bagian atas di sini. High quality komponen tentunya, heatsink juga cukup compact di sini heatsinknya, tidak terlalu besar tapi dia sudah bisa mengakomodir untuk pendinginannya. Untuk PCI Express untuk pin powernya 6 kali ya, dia membutuhkan 6 pin power tambahan untuk bisa mensuplai kartu grafis ini supaya bisa maksimal kerjanya. Kemudian di bagian egg house-nya ya, egg house-nya sangat bersih banget juga. Untuk platnya di sini sudah gold plate ya, berplat emas, terutama untuk 2 port HDMI. Kemudian dia memiliki 2 buah port DVI ya, DVI yang model seperti ini dan seperti ini, seperti itu ya. Mantap jiwa, platnya juga kinyis-kinyis, kinclong bening guys. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Untuk nomor serinya sudah saya pastikan sama ya, 29329. Untuk serinya juga sama, JVN75TWF2OC4GB. Dan ini dulu distributornya dari Nusantara Jaya Teknologi. Fibernya benar-benar kinyis-kinyis guys, kinclong. Untuk dari NCT-nya masih utuh ya di sini ya. Mantul jiwul, unit sudah expire di tahun 2019 ya, karena 3 tahun garansinya. Oke, kita akan langsung tes ke PC ya. Kita menuju ke PC dulu. Kita berikan lighting yang maksimal. Sambil saya pakai mikrofonnya dulu guys. Oke, kita pasang di PCI Express ya, 3.0 ya. Oke, lock dengan satu buah relay baut, 6 pin power ya, jangan lupa. Dia membutuhkan 6 pin power tambahan untuk bisa maksimal menggunakan kartu grafis ini. Kemudian kita pindah dulu ke sini. Untuk kameranya kita pasang HDMI HDMI ya guys, bahasa Jawanya HDMI. Kita nyalakan powernya dulu. Jadi ini sih kita supply dengan power supply 700 watt CMX 700 dari Cougar ya. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Sip, mulus, terkulus-kulus. Oculus kita sorot guys. Mantul guys, perputaran kipasnya mulus, kinyis-kinyis kinclong, dan sudah tampil ya. Kita ke display. Saya turunkan dulu guys. Oke, sip ya. Jadi ini merupakan tes kedua. Saya tes di 27 Oktober jam 13.06, dimana sebelumnya saya sudah tes menggunakan Firestrike di preset 1080. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya dari tes pertama.
Ini kita paskan center dulu guys. Ya mungkin dengan monitor curve ini di sini akan lebih sering kesulitan untuk memberikan pas center gitu ya guys ya. Pas center kira-kira seperti ini ya. Kita zoom dikit supaya bisa full screen ya. Oke, jamnya hilang. Nah, tampil ya. Jamnya berada di bawah sini. Oke, kita buka terlebih dahulu kartu grafis ini. Dia berjalan di 34 derajat Celcius ya. Suhu terendahnya 32,5, jadi sangat adem, menggigil guys, menggigil. Kemudian kita cek MACD Afterburner di saat ini posisi di 35 derajat Celcius. Terus kita load 3D Mark ya. Kita tes pakai 3D Mark. 3D Mark ya. Oke, untuk spesifikasinya sembari loading kita look up dulu ya di website ya. Seperti ini. Masih loading ya. Gigabit GTX 750 Ti, WindForce 2 kali OC Edition 4 GB ya. Jadi kartu grafis ini memiliki arsitektur Maxwell dengan nama GM107. Dia memiliki render tekstur mappingnya di 16/40 dengan shader 640 core ya, unified. Kemudian kartu grafis ini berjalan di 16 kali saat ini di 3.0 dengan DirectX support 12 dalam kurung 11_0. Kartu ini memiliki memory type GDDR5 Samsung 4 GB 128 bit. Bandwidthnya kencang nih kayak 1050 Ti versi low end 86,4 GB per second ya. 1050 Ti mungkin rata-rata yang terendah itu di 90-an ya, 96 GB per second, jadi terpaut 10 GB per second. Kemudian untuk driver sudah bisa mendeteksi versi terbaru 5.12.77 dimana saya sudah update ya untuk versi 22.522 di Windows 10 64 bit VHDL. Kartu grafis ini dual slot, panjang 18,4 cm, TDP 60 watt ya. Tapi secara real nanti kita lihat dari tes pertama yang saya lakukan tadi di angka 30-an ya. Suggested power supply 250 watt, dia ada 2 DVI dan 2 HDMI 2.0. Dan di sini ada keterangan dia membutuhkan 6 pin power tambahan ya. 6 pin power tambahan. Oke, saya tunjukkan terlebih dahulu sebelum kita akan jalankan tes menggunakan Firestrike dari tes pertama yang saya lakukan. Oke. Ya, di sini dia mendapatkan suhu tertinggi di 57,9 derajat Celcius dan TDP-nya di 39 maksimal ya. Oke, kita akan jalankan tes Firestrike lagi. Nanti kita akan komparasi dari tes yang pertama kita lakukan tadi, guys. Kita zoom. Oke, mungkin pas gini ya layarnya ya. Collecting system info. Please wait. Firestrike grafik test 1 guys. Kita tunggu aja guys. Semua berjalan full tanpa jeda ya. Jadi untuk seri Lord Splunk 4 GB ini rare ya. Rata-rata yang hadir di pasaran itu seri seperti Furion. Kemudian kayak seri Avoc pun kemarin saya ngubungi ke distributor tuh malah udah nggak produksi lagi. Oke, suhu di 52 derajat Celcius, load di 99%, TDP di 40 watt, dan kartu ini hanya terpakai VRAM dari 4 GB, hanya terpakai 1,1 GB. Memory clock dia memiliki 2,7 GHz dengan core clock di 1,2 GHz ya. RPM kipas di 41%, full load di 1500 sekian RPM. Sudah mendapatkan 600 lebih frame ya untuk menjalankan Firestrike Graphic Test 1. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Untuk seri OC di sini untuk jalanin Firestrike ini benar-benar mulus ya. Saya pernah menjalankan Firestrike yang non pin power dan brand-brand yang standar, ya yang istilahnya di bawahnya gigabyte itu nggak semulus ini sih, seperti itu. Ya walaupun itu mungkin sugesti aja, karena data di sini bicara ya 16 fps, kemudian temperatur di 56 derajat Celcius, TDP 34 watt, VRAM di 1,3, masih sisa banyak kalau 4 GB ya.
Oke, mulus bening ya untuk menjalankan Firestack Graphic Test 2 ini yang notabene lebih berat daripada Graphic Test 1. Dia bisa mendapatkan 13 sampai 16 fps ya. Untuk average-nya sendiri ini 40 fps ini nggak tahu ini data dari yang tersisa sebelumnya ini, mungkin kita pakai yang real fps saja guys. Oke, suhu tertinggi di 60,5 derajat Celcius ya. Cukup adem ya, wajar untuk tes kedua yang jedanya beberapa saat saja dari tes pertama saya lakukan. Dia bisa achieve di 60 derajat Celcius untuk full load di suhu tertingginya, saya rasa itu. Lanjut, saat ini menggunakan prosesor ini GPU tes, temperatur berangsur turun di 46 derajat Celcius dan usage-nya hanya 2% aja dari kartu grafisnya, lebih menggunakan prosesor ya. Lanjut ke Firestack Combine Test. Di sini untuk Combine Test sendiri ini lebih berat tentunya dan durasinya ya sebentar saja. Kita lihat bagaimana performanya. Karena akan lebih banyak layer dari rendernya. Temperatur di 44 derajat Celcius ya. Sebelum menjalankan tes ya langsung meluncur ke 48, 53 derajat Celcius, 55, mantul jewel guys, 56 derajat Celcius, 57, masih belum masuk 60 ini saya rasa karena durasinya hanya sebentar saja ini ya. Betul sekali, hanya 57 derajat Celcius untuk Combine Test yang notabene tes terberat di Firestack ya. Kita akan lihat bagaimana skornya kartu grafis ini di saat ini Firestack ya. Jadi tidak terpaut jauh dari tes pertama. Dia memiliki skor 4034 di mana average skornya di 4200-an, jadi terpaut 190 poinan dengan average skornya. Kemudian grafik skornya di 4400-an, basic skornya di 6900-an, combine-nya di 1600-an. Kartu ini memiliki kestabilan yang cukup baik ya. Kalau kita lihat di sini untuk tes pertama di 56 derajat Celcius suhunya dengan clock speed full load di 99% ya. Dan tes kedua di 59,8 derajat Celcius serta tes terakhir di 58,06 derajat Celcius. Jadi masih berada di range di bawah suhu tertingginya yaitu di 60,5 derajat Celcius. Oke, kita lihat sensornya. Di sini untuk kartu grafis ini memiliki core voltage di 0,937 volt minimal ya. Dan dia untuk current di 0,9343 volt, maksimal di 1,15 volt. Jadi cukup stabil untuk minimal dan currentnya. Kemudian untuk temperaturnya suhu terendah 32 derajat Celcius, currentnya saat ini sudah di 38 dan full load-nya di 60 derajat Celcius. Dengan perputaran kipasnya hanya gapnya sangat kecil, 39% untuk minimal, idle-nya di 40%, gapnya 1%, dan dari idle ke maksimal yang 43%, gapnya hanya 3%. Kartu ini memiliki clock speed maksimal di 1200-an, kemudian memori clock-nya di 1350. Jadi ya kalau digunakan untuk bekerja, editing, gaming casual yang ringan, saya rasa cukup lah ya dengan price to performance yang didapatkan. Oke guys, tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.